Saudara, Pilkada serentak akan digelar di Bandung, Jawa Barat pada 20 Oktober nanti. Selain semua panitia wajib tes usap PCR, desa yang akan menggelar Pilkades 60% warganya harus sudah divaksin COVID-19. Tak hanya panitia pemilihan kepala desa, polisi yang mengamankan jalannya Pilkades juga harus menjalani tes usap PCR untuk memastikan tak ada penularan COVID-19. Pilkades di Bandung akan digelar di 69 desa. Di tengah pandemi corona, wilayah yang akan menggelar Pilkades warganya harus sudah divaksin minimal 60% dari jumlah penduduk. Pilkades ini seharusnya digelar pada Juli lalu karena kasus COVID-19 tinggi akhirnya diundur hingga Oktober 2021. Semuanya udah mencapai target yang 60% itu? Ya sudah, yang desa yang mau Pilkades bahkan lebih. Ada beberapa desa yang sudah mencapai 70% pelaksanaan vaksinnya. Nah, artinya saya merasa tenang karena kemarin saya ultimatum, saya minta sampai dengan tanggal 17 Oktober ini warga yang akan melaksanakan Pilkada serentak 60% sudah divaksin dan alhamdulillah bisa terrealisasi itu semua. Pemilihan kepala desa serentak akan digelar di sejumlah daerah pasca kondisi COVID-19 mulai terkendali. Di Tangerang, Banten, Pilkades sudah digelar pada 10 Oktober lalu. Selain menyediakan fasilitas hand sanitizer, cek suhu tubuh, serta tempat cuci tangan, panitia dan para pemilih turut diberi sarung tangan plastik saat pencoblosan. Kini kita telah terhubung dengan Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Pak Alexander Ginting. Selamat sore, Pak Alex. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat juga, Pak Alex. Apa langkah antisipasi dari tim Satgas COVID-19 untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga COVID-19? Ini kan bersamaan dengan adanya libur panjang akhir tahun ya, Pak Alex? Ya, jadi pemerintah tetap mengantisipasi kemungkinan terjadinya kenaikan kasus, apakah itu lonjakan-lonjakan yang sifatnya regional ataupun sifatnya lebih luas lagi. Tentu ini tidak boleh dengan berdiam diri berpangku tangan karena kita sudah melandai. Tetapi tentu ada strategi yang harus kita siapkan. Jadi strategi ini harus terus disampaikan ke masyarakat sehingga pelonggaran-pelonggaran itu tidak membuat kita terjebak sehingga akhirnya kita kecolongan. Oleh karena itu pemerintah tetap menekankan, memastikan pelonggaran aktivitas di mana ada pemulihan ekonomi, pemulihan pendidikan, olahraga, sosial budaya, ini harus bisa dipantau secara ketat. Jadi penurunan level PPKM dengan adanya pelonggaran aktivitas bukan berarti masyarakat bisa bebas dan kemudian masyarakat bisa bereforia. Jadi tidak demikian artinya. Jadi tetap kebebasan dan pelonggaran itu harus bisa dilihat secara bertanggung jawab. Tapi dari pantauan, gimana Pak Alex? Yang kedua, laju vaksinasi. Laju vaksinasi ini harus cepat. Jadi vaksinasi tidak hanya di kelompok muda, tapi juga di kelompok rentan, terutama lansia. Di wilayah aglomerasi, pusat pertumbuhan ekonomi, dan tujuannya ini supaya angka kesakitan turun dan angka kematian juga turun. Karena kalau kita lihat dari 140.000 yang meninggal, itu lebih banyak oleh karena tidak vaksinasi, dan banyak dengan komorbid, dan banyak yang usia lanjut. Dan yang berikut juga karena kita sudah ada pemulihan pendidikan, maka anak-anak yang sekolah juga sudah harus mengerti protokol kesehatan dan sudah mengerti apa itu vaksinasi. Dan kemudian PPKM di tingkat desa dan di tingkat kelurahan ini poskonya harus terus bekerja untuk menertibkan mobilitas. Karena kita sudah berhasil menertibkan mobilitas, itu semua adalah karena instrumen PPKM. Kemudian kita juga harus menertibkan tentang keluar masuknya orang dari bandara internasional ataupun pelabuhan laut. Jadi ini ada fungsi karantina, nggak boleh lagi kecolongan, dan kemudian mereka sudah harus divaksin, sudah harus PCR. Dan tidak kalah pentingnya juga adalah mendorong Pemda. Pemda kabupaten kota untuk bisa mampu mengawasi masyarakat, mengedukasi, mensosialisasi. Dan kemudian kampanye protokol kesehatan itu adalah bagian tugas dari kita semua sehari-harinya. Ini mungkin yang harus bisa kita terapkan, sehingga dengan demikian kita bisa mengisolasi di mana ada kasus-kasus dengan menempatkan mereka di isoter. Pak Alex, pelaksanaan pemilihan kepala desa kan digelar secara serentak ini 20 Oktober ya, sesuai aturan prokes, sesuai Kemendagri nomor 72, seperti apa Pak? Karena kan ada yang sudah menggelar tanggal 10 Oktober kemarin.
Ya, jadi pemerintah menyelenggarakan Pilkades ini sebagai respons pemerintah terhadap bertumbuhnya iklim demokrasi di tengah-tengah pandemi. Jadi pandemi juga tidak mengunci kehidupan dan pertumbuhan demokrasi. Oleh karena itu Permendagri 72 tahun 2020 di samping mengatur bagaimana pengelolaan Pilkades tersebut secara baik dan tidak melanggar undang-undang, tentunya juga di sini memasukkan bagaimana protokol kesehatan bagian dari pelaksanaan Pilkades tersebut. Jadi protokol kesehatan itu mengatur bagaimana tidak terjadi kerumunan, bagaimana tidak terjadi berjabat tangan, tidak terjadi saling menularkan, kalau sakit dia ada di mana, pelacakan kontak dan sebagainya. Hanya memang Permendagri 72 tidak menekankan vaksinasi. Tapi Inmendagri di dalam mengatur PPKM di setiap kabupaten kota itu mengatur vaksinasi. Oleh karena itu kita mengapresiasi kepada pemerintah daerah, kabupaten kota, ataupun di kecamatan yang menyelenggarakan Pilkades itu mewajibkan paling tidak 60 atau 70% sudah vaksinasi. Jadi ini adalah bagian dari untuk melengkapi protokol kesehatan yang sudah dicanangkan di Permendagri 72. Salah satunya Jadi, ini sudah dipatuhi oleh wilayah atau daerah yang menggelar Pilkades lebih dahulu, Pak Alex. Ya, jadi artinya walaupun tidak mencapai sampai 70-60%, tapi upaya untuk protokol kesehatan sudah ada. Upaya untuk tetap melakukan 3M sudah ada, 3T sudah ada, vaksinasi juga sudah ada. Walaupun mungkin tidak bisa kita laksanakan 100%, tapi masyarakat dengan adanya himbauan vaksinasi itu, masyarakat itu diingatkan. Kendati pun kita Pilkades, kendati pun kita lagi dalam suasana kampanye demokrasi, tapi ingat, virus itu masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu, proteksi di tubuh harus tetap ditingkatkan, dan kemudian protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Jadi ini kampanye politik, kampanye sosial, dan kampanye juga untuk keselamatan rakyat. Baik, Pak Alex, dari poin-poin strategi yang sudah Pak Alex sebutkan tadi, sepanjang pengawasan dan pengamatan tim Satgas, ini kan ketika pelonggaran diberlakukan, ditemukan tidak warga yang sudah mulai abai terhadap protokol kesehatan, misalnya tidak menggunakan masker, Pak Alex? Menggunakan masker, sepertinya semua sudah menggunakan masker. Yang persoalan bagi kita adalah apakah maskernya menutupi mulut atau hidung, atau hanya menutupi dagu. Jadi ini yang kita nggak boleh abai. Boleh dia pakai masker, tapi masker itu letaknya adalah di hidung dan di mulut. Jadi jangan kita permisif, orang lewat lalu lalang maskernya di dagu, kita diamkan. Itu salah satu contoh misalnya. Terus yang kedua, misalnya juga dia punya aplikasi Peduli Lindungi. Dan ternyata dari aplikasi Peduli Lindungi dalam penjaringan dia statusnya merah, berarti belum divaksin. Tapi itu nggak boleh direspon diam saja. Seharusnya didorong yang bersangkutan untuk vaksinasi. Minimal sekali, setelah itu 4 minggu kemudian yang kedua kali. Demikian juga dalam aplikasi tersebut mungkin dia hitam. Berarti dia terinfeksi, kontak erat. Nah, kita harus berupaya menetapkan mereka di isoter kalau di rumahnya tidak memadai. Jadi semua instrumen yang kita buat itu harus direspons. Jangan nanti misalnya kita katakan vaksinasi 60% seluruh penduduk untuk ikut Pilkades misalnya. Tetapi di dalam kenyataan ada yang bergejala, kita biarkan dia ikut antri untuk memilih. Jadi tidak bisa. Jadi artinya harus ada upaya yang sistematis. Kalau dia bergejala, kalau dia kontak erat, maka dia harus di karantina ataupun diisolasi. Ini harus ada upaya tersebut. Ya, Pak Alex, ini kan kasus sudah terkendali, Pak Alex. Kita ingin tahu dong, Pak Alex, update terakhir bagaimana hasil dari 3T. Jadi kalau kita lihat dari instruksi Mendagri, masing-masing kabupaten kota itu punya target untuk bisa melaksanakan pelacakan kontak. Kendati pun sudah tidak ada lagi kasus yang kematiannya sudah sangat sedikit, bahkan positivity rate juga sudah di bawah 1%. Tapi itu bukan berarti pelacakan kontak berhenti. Karena pelacakan kontak 3T ini harus bisa meraih mereka yang bergejala. Dan kemudian bagi mereka yang ketahuan positif, siapa orang-orang di dekatnya ini harus dicari.
Jadi pelacakan kontak itu harus terus berjalan. Walaupun memang secara kuantitatif jumlahnya turun. Tapi paling tidak program itu harus jalan. Sehingga kita jangan mengulangi kejadian yang terjadi di India, di mana mereka ada beberapa bulan tenang, kemudian akhirnya terjadi lonjakan. Atau paling dekat contoh Singapura. Singapura itu vaksinasinya tinggi sekali, dan infrastrukturnya, perumahannya baik. Tapi terjadi juga lonjakan kasus di beberapa distrik. Nah, ini terjadi oleh karena bukan mereka tidak menerapkan protokol kesehatan, tetapi yang terjadi adalah case finding dan juga kemudian pelacakan kontak ini harus terus menerus. Jadi nggak bisa dia berhenti, kecuali memang pandemi itu sudah dicabut. Jadi sebagaimana yang dilaporkan oleh pemerintah, upaya pelacakan kontak itu dan testing itu masih terus tinggi. Kendatipun jumlahnya turun, tapi persentase dari sampel terhadap mereka yang suspected cases itu masih baik. Dan kemudian dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi ini, maka semua pergerakan harus termonitor dengan adanya hasil PCR ataupun rapid test antigen yang terkoneksi dengan NAR, sehingga itu masuk ke handphonenya masing-masing. Ini juga meningkatkan upaya screening dan juga meningkatkan juga upaya active case finding dengan dimulainya juga ada anak-anak sekolah sehingga proses ini terus berlangsung. Jadi artinya proses 3T, proses 3M, dan vaksinasi ini nggak boleh berhenti. Ini harus berjalan terus. Dan ini akan berhenti kalau misalnya nanti masalah pandemi sudah terkontrol sepenuhnya. Tapi sepanjang belum terkontrol dan kemudian varian baru masih ada terus, nah ini kita harus terus konsisten untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Sehingga berulang kali kita katakan bahwa posko PPKM di tingkat desa dan kelurahan ini harus bekerja terus-menerus, dipimpin oleh lurah dan dipimpin oleh kepala desa. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Alexander Ginting sudah bergabung bersama kami di Update Corona hari ini. Selamat sore Pak Alex. Selamat sore.